Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Soraya Putri dengan NIM 201210066 dari kelas 5B jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Baik, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum PAI berbasis literasi yang diampu oleh Ibu dosen Helna Nelis MPD. Di sini saya dari kelompok 12 yang akan menjelaskan mengenai materi yang berjudul implementasi kurikulum. Baik, langsung saja ke penjelasan yang pertama, yaitu pengertian dari implementasi kurikulum. Yang pertama, pengertian dari implementasi terlebih dahulu. Nah, implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam bentuk tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap. Sedangkan yang dimaksud dengan kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, dapat kita simpulkan pengertian dari implementasi kurikulum adalah penerapan atau pelaksanaan program kurikulum yang telah dikembangkan dalam tahap sebelumnya, kemudian diuji cobakan dengan pelaksanaan dan pengelolaan sambil senantiasa dilakukan penyesuaian terhadap situasi lapangan dan karakteristik peserta didik, baik pengembangan intelektual, emosional, serta fisiknya. Nah, implementasi ini juga sekaligus merupakan penelitian lapangan untuk keperluan validasi sistem kurikulum itu sendiri. Baik, yang selanjutnya adalah tahap-tahap implementasi kurikulum. Nah, implementasi kurikulum ini mencakup 3 kegiatan pokok. Yang pertama adalah pengembangan program, yang kedua pelaksanaan pembelajaran, dan yang ketiga adalah evaluasi. Nah, yang pertama ini pengembangan program mencakup program tahunan, semester, bulanan, mingguan, dan harian. Nah, selain itu ada juga program bimbingan dan konseling atau program remedial. Yang kedua adalah pelaksanaan pembelajaran. Nah, pada hakikatnya pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Dalam pembelajaran, tugas guru yang paling utama adalah mengkondisikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku bagi peserta didik tersebut menjadi lebih baik. Kemudian yang ketiga adalah evaluasi. Nah, evaluasi ini proses yang dilaksanakan sepanjang proses pelaksanaan kurikulum atau semester serta penilaian akhir formatif dan sumatif mencakup penilaian keseluruhan secara utuh untuk keperluan evaluasi pelaksanaan kurikulum. Penjelasan yang ketiga adalah implementasi kurikulum, sebuah proses pengembangan kurikulum. Nah, pengembangan kurikulum merupakan suatu proses yang menyeluruh sebagai bentuk kebijakan nasional dalam pendidikan yang disesuaikan dengan visi, misi, dan strategi yang dimiliki dari pendidikan nasional. Nah, adapun tahap-tahapan dari pengembangan kurikulum ini, menurut Taylor, tahapan pengembangan kurikulum terdiri dari 4 tahapan. Nah, mulai dari menentukan tujuan hingga penilaian. Nah, dari 4 ini yang pertama adalah menentukan tujuan dari pengembangan kurikulum. Nah, sehingga dapat diketahui arah dan sasaran pencapaian pendidikan. Kemudian yang kedua adalah menentukan pengalaman belajar siswa. Dan yang ketiga adalah pengorganisasian pengalaman belajar. Dan yang keempat adalah penilaian tujuan belajar sebagai komponen yang dijadikan perhatian utama. Yang terakhir yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum itu terbagi menjadi 3, yakni
pertama karakteristik kurikulum, yang kedua strategi implementasi, dan yang ketiga karakteristik pengguna kurikulum. Nah, yang pertama ini karakteristik kurikulum, yaitu yang mencakup ruang lingkup bahan ajar, tujuan, fungsi, sifat, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah strategi implementasi, yaitu strategi yang digunakan dalam implementasi kurikulum seperti diskusi profesi, seminar, penataran, lokarya, penyediaan buku kurikulum, dan berbagai kegiatan lain yang dapat mendorong penggunaan kurikulum di lapangan. Kemudian yang ketiga yaitu karakteristik pengguna kurikulum. Ya, ini yang meliputi pengetahuan, keterampilan, serta nilai dan sikap guru terhadap kurikulum dalam pembelajaran. Nah, dalam pengimplementasian kurikulum diperlukan komitmen semua pihak yang terlibat dan didukung oleh kemampuan profesional seperti guru sebagai salah satu implementer kurikulum. Nah, di sini juga ada yang berpendapat yakni Mars mengemukakan 3 faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum, yaitu dukungan kepala sekolah, dukungan rekan sejawat guru, dan dukungan internal di dalam kelas. Nah, dari berbagai faktor tersebut, guru merupakan faktor penentu utama. Dengan kata lain, keberhasilan implementasi kurikulum di sekolah sangat ditentukan oleh faktor guru. Karena bagaimanapun baiknya sarana pendidikan, jika guru tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, maka implementasi kurikulum tidak akan berhasil. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai implementasi kurikulum. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.